Oke, what's up, what's down? What's up, Kakak Top? What's right, what's wrong? What's under, what's over? Balik lagi sama kita di Podcast Tour. Podcast Ngelantur. Kali ini kita akan ngobrolin seputar dunia malam. Sadis. Karena kalau nggak malam nggak asik. Bener. Makin malam makin asik. Makin malam makin asik. Iya. Kita akan ngomongin seputar bar ya kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Cimeng. Apa tuh? Cuma iseng ngemeng. Yo. Untuk kali ini di segmen Cimeng ini kita sudah kehadiran bintang tamu dari artis TikTok. Yoi. Mama muda. Iya. Naviela Angela di Bengkel. Ji, ngomongin soal bartender sama dunia malam. Oke. Lu tuh siapa sih sebenarnya? Lu siapa? Lu siapa ada di sini? Aduh. Lucu lagi. Gue masukin. Gue adalah seorang yang bekerja di dunia malam. Ngeri. Mukanya ntar di ini dulu kali ya. Mukanya ntar di blur dulu gitu kali ya. Gak usah. Pakai suara mawar. Mawar? Pakai suara mawar. Iya. Iya, pakai suara mawar ya, Pakai suara mawang. Iya. Kira-kira kalian tuh punya cerita menarik gak sih? Gue dulu pernah. Gue jalan-jalan ke Bali sama teman gue nih bertiga. Nah. Gue ke suatu bar di daerah Kuta. Inisialnya Hard Rock. Jadi mohon endorse kami. Hard rock tuh yang ada ini gitar ini dajal. Yoi. Ya kan? Ke Hard Rock itu. Nah, kebetulan ada teman gue di situ bartendernya. Oke. Bartendernya teman gue. Nah, tapi kan gue bertiga tuh. Nah, yang teman gue satu itu stay di hotel. Nggak ikut ya. Satu lagi temenin gue, jadi gue berdua ke sana. Oke. Berdua ke sana. Udah singkat cerita, gue dikasih welcome drink sama temen gue itu, bir, welcome drink. Di situ juga kan namanya Hard Rock ada live musiknya. Yoi. Live musiknya yang ngerok-ngerok gitulah. Pas udah bubaran nih, temen gue itu udah ngajak balik ke hotel nih kan. Ya. Gue bilangin, sabar, tunggu dulu. Kenapa sih kan udah kelar juga? Terus temen gue itu yang bartender itu datang ke table gue. Oke. Lu lapar nggak? Oke. Makan yuk. Wis. Udah kan? Penantian gue terjawab. Iya. Oke, gitu kan. Ayo makan di mana? Nanti aja di situ, gitu kan. Tapi tungguin gue ya, katanya. Gue nyelesain kerjaan gue dulu, gitu kan. Oh yaudah, gue tungguin, gitu kan. Terus gue ngomong ke teman gue, tuh kan, gue bilang sabar, gitu ya. Gue bilang sabar. Gak lama dia balik lagi tuh, balik lagi ke gue. Lu kalau mau cabut duluan aja deh, nggak apa-apa, gitu kan. Nanti gue nyusul, dia bilang gitu kan. Loh kenapa emang? Nggak apa-apa, gue tungguin kok, gue masih usaha. Ya. Gue tungguin kok, gitu kan. Terus nggak apa-apa, gue nanti kesananya bareng cowok gue aja, gitu kan. Iya. Ya. Jadi lu kebayang nggak gue nungguin, terus tiba-tiba Ya dia Allah. balik Aku ke tetap cowok. menanti. Dan dia orangnya di sini. Meski dalam penantian panjang. Lalu ada cerita apa? Gua Iya. kalau ngomongin bar dulu apa ya? Gua nggak suka sama hype bar sih. Tapi pernah beberapa kali ke bar. Nah, itu masalahnya karena gua nggak suka hype di bar atau semacamnya itu. Orang yang ke bar nggak pernah lebih dari setengah jam. Mungkin karena nggak suka sama musik yang jedak-jeduk kali ya. Biasanya kan bar kan identiknya dengan musik yang kayak gitu, ya, jedak-jeduk. Mungkin kalau ke bar yang kayak lu bilang di hard rock dengan live music yang ya musik klasik rock ya. masih oke gua. Jadi kalau ke bar tuh gua cuma beli bir, minum, ngobrol-ngobrol bentar sama temen gua, habis itu gua cabut. Nah, ini Jadi sekedar menikmati hidangan di sana aja lah ya. Iya, sama ya cuci mata lah. ya cuci mata. Oke. Iya sih.
nikmatin bareng-bareng sama teman-temannya aja sih kalau gua kayak gitu. Sabar, gua mau nanya deh. Pengertian klub sama bar itu sama apa beda? Kita tanya ke Nasional. pakarnya. Ji, klub sama bar itu bedanya apa? Sebenarnya gimana ya? Kalau bar sendiri itu macam-macam, nggak cuman yang ini bar ini klub, nggak gitu juga. Karena kan klub juga punya bar kan. Jadi balik lagi, bar itu tuh bisa aja bar yang ada di klub. Oh, berarti bar tuh station ya? Oh iya. Iya. Bisa juga emang itu tempat tuh emang cocktail bar. Jadi emang orang datang emang mau ngebar gitu. Ya, bisa juga yang kayak beach bar, yang kayak di beach club gitu. Itu kan bisa pool bar yang ada di pool. Jadi itu sebenarnya macam-macam. Bisa juga kayak service bar gitu. Kalau service bar misalkan lu di restoran nih, lu makan terus lu pesen minum tapi lu nggak tahu nih barnya gimana. Cuman datang aja minumannya. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ada bartendernya juga, cuman dia di balik layar. Kalau pool bar itu di Pool Damri. Nggak ngerti lagi dia. Salah lu, Bul. Salah langkah. Aduh. Tuh, Tem, udah jelas belum? Jelas. Pool sama bar. Berarti bisa aja dianggap kayak gini ya. Pool sama bar sih. Klub sama bar. Klub sama bar. Berarti bisa dianggap seperti ini ya. Bar itu udah pasti ada di dalam klub, tapi klub itu belum tentu ada di bar. Kebanyakan begitu. Gini bukan, Ji? Let's say kalau misalkan lu ke klub, Lu udah pasti ada barnya. ya. Iya. Nah, tapi kalau lu ke bar, belum tentu dia bertemakan klub kan? Iya, benar. Nah, iya berarti benar. Berarti Iya, karena bagian. ya berarti udah jelas. Gue jelas. Berarti pengalaman gue kalau di bar gitu ya kan. HW termasuk bar kan? Holy Wings. Yes. Iya, ada barnya ya dia. Iya. Gue sebenarnya belum pernah. No. Bagus. Gue juga. Iya, jadi sesuai dengan pelakunya ada di sini kan. Gue waktu itu ke HW, men. HW yang dekat kita itu yang di Gading Serpong, ya kan? Jadi Apa anjing Hawe? Holy Wings, bro, ya kan? Oke. Holy Wings. Jadi posisinya itu kalau di yang dekat kita ini, di depan ini stage, ya kan? Dia kan memanjang gitu, persegi panjang. Jadi di sini stage, di sini meja nih, di sini bar. Oke, ya kan? Nah, di situ gue kan buka table nih sama teman-teman gue gitu, maksudnya buat nikmatin musik aja gitu kan. Asya. Ya, gue harus kayak South Jakarta banget. Oh, sumpah lo. Iya. Nah, udah dia kenapa jadi kayak nonton OP aja sih? kurang ajar juga nih. Iya. Izinkan aku. Itu HW anthem gitu kan. Salah satu HW anthem gitu. Minum bir aja mabok. Iya, nah makanya di situ gue lagi nikmatin musik, live music gitu kan. Tiba-tiba ya ada yang kita sebut dengan koko-koko HW gitu lah, yang polo shirt, celana panjang bla. Tapi gue kesana nggak mungkin panggil Koko. Benar. Ya, jadi apa? Mas. Ya, boleh. Ya udah. Ya udah. Lanjut. Akhirnya dia mabuk nih, si koko-koko ini mabuk, men. Dan join bareng meja kita so asik gitu kayak, apa kabar bro? Bro di sini gitu. Parah bro. Tapi gak gini ya. Parah. ya udah akhirnya kayak ya, kesel gitu kan, maksudnya ya udah balikin aja. Itu pengalaman gak mengenakan gue di bar sih gitu. Pengalaman gak enak kan. Iya, jadi kayak Meja lo cowok semua. ya enggak dong. Ya kan dia kalau di table itu dia berperan sebagai cewek. Ini berbicara dengan yang orang tadi yang udah tipsi datang ke table lu tiba-tiba so asik gitu-gitu kan. Nah, sebagai bartender nih Ji. Sebenarnya ada apa namanya? Protokol. Ya, ada aturan atau tanggung jawab tersendiri nggak sih sebagai bartender untuk kan bartender yang ngasih minuman nih. Sebenarnya kita tuh sebagai bartender itu kan kita tuh orang yang nge-serve dia ya, maksudnya kita yang ngasih dia minuman gitu. Sebenarnya itu kita punya tanggung jawab untuk
kontrol gitu. Jadi kalau misalkan orang itu udah mabok, kita harusnya tuh nyetop dia, nggak boleh minum lagi kayak gitu. Tapi balik lagi ya, kalau di luar negeri mungkin ini udah strict gitu hukumnya. Maksudnya itu tuh udah masuk ranah hukum gitu. Ranah hukum. Yes, gila. Ngeri kali bahasa. Gila. Tapi benar nih si Angie tadi bilang kalau misalkan di luar tuh udah masuk ranah hukum tuh, karena kayak di US aja itu tingkat kematian karena mabuk atau alkohol itu tinggi, makanya dimasukin ke hukum. Undang-undangnya ada lah berarti ya. Gue demen nih, temen gue internasional banget nih. Sementara di Indonesia itu belum ada yang kayak gitu. Gitu. Mungkin kurang banyak sih yang mati. Ternyata seperti itu maksudnya guys. Makanya nanti kalau nge-serve orang, minuman kasih solar. Iya. Jadi maksudnya, asap buar. Asap itu lagi. Kayak Kopaja. Iya. Berarti memang ada, ibaratnya ada tanggung jawab tersendiri berarti ya. Jadi iya, kalau misalkan lu kayak ikut training yang buat profesional gitu lah, itu juga makanya dikasih tahu gitu kalau kita tuh harus responsible surfing kayak gitu. Jadi kita juga take control. Nah, kalau di luar itu misalkan terjadi sesuatu nih sama si tamunya, bisa jadi si tempat barnya itu atau enggak mungkin yang bertugas itu bisa juga kena untuk tanggung jawab gitu. Tapi kalau di Indonesia sih, gue sebenarnya kurang tahu ya, udah ada undang-undangnya atau belum. Tapi kalau ngelihat dari kenyataannya itu masih belum sih. Maksudnya kayak kalaupun dia minum sampai sekarat gitu, kayaknya nggak bakal yang dituntut tuh bartendernya gitu. Ya jelas belum inilah, dia aja nyampur amer-amer kalau panas ya. itu dia belum jadi bartender soalnya waktu itu. Jadi belum dikasih tahu. Jadi belum tahu. Iya. Eksperimen lu ngeri juga bro tapi bro. Iya. Oh gitu. Tapi kayaknya selama pengalaman pekerjaan, tapi pernah ketemu nggak sih yang bartender yang lalai begitu? Ya balik lagi ya, pasti kan kalau misalkan di Indonesia sendiri, khususnya sih yang gue tahu ya, yang gue banyak cukup tahu kan yang di Bali. Itu kan banyak juga bar-bar kecil yang kayak maksudnya nggak punya license. Bahkan maksudnya mungkin nggak punya izin untuk jual alkohol kayak gitu kan. Dan pasti kalau tempat kecil kayak gitu pun otomatis yang dipekerjakan pun belum tentu profesional dong. Iya, oke. Ya kan? Belum tentu, jangankan dia ini ngerti masalah responsible surfing. Mungkin pun dia pun baru belajar di situ kali, Bar. Kan bisa jadi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di mata Enji. Ayo dong, ayo. Ini gak enak kok ini, ayo. Jadi turutin lagi gua. Lagian tiba-tiba serius banget. Bingung gua. Sampai kita langsung mending gitu. Oh iya. Tapi penjelasannya bagus, Iya. Oke. Itu gue liburan ke Jogja bertiga. Itu ini awalnya cuma ke yang pinggiran kayak buat ngebir-ngebir gitu, kayak bar-bar kecil lah. Terus pas gak lama gitu santai aja. kalem. Terus gak lama tuh kan ada yang servernya tuh yang ya cewek lah gitu kan. Server. Nah, itu kita diajakin lagi buat ke ya klub underground club gitulah. Gitu. Musiknya jedak-jeduk apalah segala macam. Alhasil gue di situ cuma rokok sama mesin minum dong, udah. Terus gue duduk dong di sofa, temen gue berdua goyang-goyang sama cewek gitu-gitu kan. Tapi kan lu bilang tadi underground, ada musik metal dong. Berarti itu underground kan? Berarti ada bercaknya dong. Dia underwear maksudnya. Bekas-bekas keringat. Terus lanjut. Intermezzo aja. Ada kritik. Terus. Nah, ya gue udah berasa di situ dengan yang gue nggak terlalu suka dengan ambience-nya, dengan musiknya. Gue udah nggak nyaman, ya gue udah kayak berasa supir aja gue buat temen gue. Jadi satpam. Iya, ngerokok sama minum doang udah. Ya, Jo, bapak lu nonton lo, Jo. Sekali. Dua kali berarti. Sekali. Iya, 2 kali. Sekali, Om. Iya. Oh, iya. Yang begini-gini nih. Iya. Terus. Nah, tapi ada insiden lucunya.
Kalau nggak lucu awas lu ya. Iya. Ya, temen gue posisi itulah difabel gara-gara kecelakaan. Oke. Nah, coba Anda bayangin dia minum-minum terus dia sambil joget-joget sama cewek. Anjay. Nah, dia difabelnya sebelah mana dulu? Nggak bisa kita bayangin. Sebelah kiri tangannya full. Tapi di gips apa gimana? Enggak, cuma dibiarin aja jadi ngambang gitu. Wah, keren. Itu tangan apa tai? Keren. Jadi kalau kayak layangan godek. Nah, bangsatnya temen gue yang satu lagi usil. Awalnya joget-joget sendiri temen gue nih yang difabel. Kagak ada ceweknya. Masa kasih udah oper udah terus akhirnya ditinggal dia. Dan sendiri. Iya, terus yang temen gue balik minum. Ya Allah, kasihan Kasihan. banget. Ini mohon maaf cerita lucu di mana? Anda psikopat apa gimana? Ini bukan cenderung ke lucu sih sebenarnya. Gila ya. Anda bilang itu lucu. Prihatin Luar sebenarnya. biasa, Johan. Yang kayak gini. Tapi Ji, lu ada pengalaman lucu nggak Ji? Maksudnya untuk ngadepin customer yang aneh gitu. Iya. Selama jadi bartender. Selama jadi bartender gitu. Pelanggan. Masa gua. Customer. Kalau Bula pernah jadi customer juga nggak apa-apa sih. Pernah nggak bayar lagi. Ya. Jadi ketahuan gue miskinnya. Namanya temen mah gratis. Iya. Ya, terus lanjut. Lanjutin, gak usah dibahas. Banyak sih sebenarnya, kayak dari yang nggak mabok sampai mabok. Kelakuannya apa aja, tingkah yang aneh itu gimana sih Ji? Misalkan ada banyak sih, misalkan yang pertama ada tamunya ibu-ibu sih. Jadi gue di pool bar kan, dia itu emang siang terus ibu-ibu nih ceritanya tamunya, terus dia tuh minta bil, ya. Nah dia minta bil tapi kan gue tuh di bar yang di dalam kolam. Nih ibu-ibu habis belanja di sini, dia udah kan, dia lagi. Ya. Tapi belum bayar. Oke. Nah, terus pas dia udah naik, udah ke meja sana, gue liat dong, lah itu belum bayar. Akhirnya gue muter. Jadi kalau dari dalam bar yang di dalam kolam itu, cuma bar itu, kalau mau ke situ tuh kayak muter gitu loh. Muterin pasir gitu. Ya. Nah, terus akhirnya gue muter lah nih, bawa bil ya. Bawa bil. Terus gue kasih bil, dia bayar cash. Habis itu dia tuh bayar cashnya kayak ngepas gitu loh. Cuman kayak ngepas gitu. Kalau dihitung paling kembaliannya tuh gue 500 perak. 500 perak. Ya udah dong, gue thank you-in aja kan. Lagian di hotel tuh nggak pernah ada 500-an, maksudnya kayak super jarang gitu. Gue thank you-in aja gitu kan. Nah, terus gue pergi, dia manggil lagi. Dia bilang, gue belum punya kembaliannya gitu. Gue kayak dalam hati, bangke gitu kan. Terus gue jalan lah, lagi muter lagi. Sebelum aku, gue bilang, terus pas banget kasirnya yang lagi yang galak loh. Iya oke. Itu tamunya itu minta kembalian. Kembalian berapa? 500. Aduh kamu ini saya aja. Ya bukan aku tamunya gitu. Terus akhirnya nggak ada. Udah deh pakai ini aja. Dikasih koin 1.000 kan. Ibunya nggak punya 500 sekarang, gantian. Ya udah, gue kesel kan, gue bilang aja gini, here's the chance gitu kan. Terus dia pas ngeliat gitu kan, kayak 1.000 lebih banyak kan. Gue bilang aja, I give bonus for you, gue gituin. Aneh banget. Ini Kelilipan ini ibu-ibu. Ibu-ibu guys. ini pengalaman yang aneh apa dia yang aneh? Mohon maaf loh narasumber saya katain. Ngomongin ibu-ibu guys, mending kita main tebak-tebakan. Waduh. Berarti kita pindah segmen bro. Kita masuk ke segmen 2. Tetek luntur. Apa tuh? Tebak-tebakan lu ngelantur. Ades. Seputar dengan bartender tadi yang kita bahas ya. Dunia malam atau lah ya. bartender? Dunia malam lah ya. Masih bareng Rafael Angela Limengka sebagai bartender yang berpengalaman selama 3 sampai 4 tahun. Tuh kayak gitu-gitu tuh ada lisensinya nggak sih? Ya kalau di Indo nggak ada. Di Indo nggak ada. Kasih. Gua ada minuman
apa yang kalau diminum habis itu joget? Soda gembira. Bagus. Lucu lagi. Salah, bukan soda gembira. Gimana? Nyerah? Nyerah gue. Gimana? Padahal gue masih nyari, tapi gue nyerah aja deh. Anji? Ya udah ya apa? Nyerah. Ya nyerah. Iya, pasrahan amat. Terus lu? Iya, oke deh aku nyerah juga. Nyerah ya. Minuman kalau yang habis diminum pasti joget itu adalah Kapten Morgan. Teret. Kenapa hatiku cenat. Wow. Beda dong. Cet. Beda Ya. dong. Gue tersinggung nih sebagai beli-belah. Belibet. Iya. Enji mungkin ada tebak-tebakan? Apa ya? Gila. Rambutnya udah lepek. Apa? Aduh, dia lagi ada. Aduh. Dia punya namanya cowok, tapi orang-orang manggil dia Mbak. Oh, koktel ya berarti. Ini cuma dunia dia doang nih, bener nih, kalah kita udah. Iya. Dia doang yang tahu nama-namanya nih. Iya. Senang asik gue. Nyerah. Kalian pasti tahu. Saya nyerah. Nyerah. Skip. Nyerah. Semuanya nyerah. Hah? Jawabannya Dia nungguin aja. Dia malah ketawa. Ntar nih jadiin konten TikTok nih, nungguin ya. jawabannya adalah Mbak Kardi. Kardi. Iya. Tapi ya benar sih, kita pasti tahu sih. Mbak, tapi manggilnya Kardi. Iya, namanya Kardi. Iya, benar juga. Iya. Minuman apa yang kalau kita pesen dia malah balik nanya? Minuman apa yang kalau kita pesen dia malah balik nanya? Gimana ya? Nyerah? Gua nyerah. Nyerah? Aku nyerah. Nyerah? Nyerah. Minuman yang kalau dipesan malah nanya balik adalah vodka. Tahu kenapa? Vodka. Salah. Tahu kenapa? Tapi pakai logat timur. Vodka. Ini kenapa dari tadi ke timur terus itu? Vodka. Iya. Iya benar juga sih. Minuman apa? Yang kencang, nggak ada kerenji. Minuman apa yang membuat kita terhibur? Minuman yang buat kita terhibur. Yes. Soda gembira. Lagi callback dia. Sudah gembira lagi loh dia. Minum bareng doi. Bareng doyok. Minum bareng doi. Oh, doi. Barang doi. Nyerah kan nih? Nyerah. Ini nyerah nggak? Nyerah. Vodka juga ada jawaban. Iya, apa tuh? Podcast tour. Nggak jelas. Aduh. Apa tadi jawabannya? Vodka. Kenapa? Podcast tour. Mampus, diem nih. Bingung. Anda lebih lucu dari dia. Saatnya kita ganti pemain kayaknya nih. Sudah pagi. Aduh. Ada lagi nggak? Anji ada nggak? Ada tebak-tebakan Anji? Minuman apa ada yang lagi? dinamainnya nama orang Sunda? Mojito. Salah. Iya ampun, Mbak. Dibentak gua. Nggak tahu. Gue nyerah. Nyerah. Jawabannya teh gila. Teh gila. Klub apa Yang
selalu rame banget sama orang. Jadi bikin sempit. Nyerah. Nyerah gue. Skip. Skip. Ji, ada jawaban? Nggak ada. Nggak ada. Kita tunggu deh. Masih gue pantau deh. Apa nih? Jawabannya apa nih? Venue. Kenapa venue? Venue anjing. Venue. Makasih ya, Bul. Makasih ya, Bul. Oke deh, tadi kita udah seru-seruan bareng bersama Angie, narasumber bartender kita di sini. Yoms. Ya kan, udah tebak-tebakan yang ternyata tidak ada yang hampir tidak ada yang ger. Iya. Kan? Yang penting usaha. Yang penting usaha. Oke. Oke, sekarang Angie sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Lagi di rumah aja sih. Terus melakukan apa? Oh, di rumah aja kebanyakan kayak ya olahraga di rumah. Oke. Beres-beres, bikin kue. Oke. Nanti misalnya teman-teman mau nyobain kuenya bisa pesen di mana, Ji? Itu lewat Instagram @rafiela_bakes. Rafiela Bakes ya. Oke. Bukan Rafaela Breaks ya. Bukan. Bakes ya. Oke, nanti kita untuk Instagram Angie dan toko kuenya nanti bisa kita Caption. cantumkan di Caption. caption, Terus apa? deskripsi. Deskripsi. Oh iya. Sekian dari kami episode ke 5. 5. Ini terlalu formal nggak sih hari ini, apaan sih? Oh, enggak ya, nggak boleh gitu ya. Ya udah pokoknya, ya udah, thank you, bye.